Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hairunisa dari Prodi D4 Terapi Bicara. Saya berada di kelas D4 tingkat 1A. Alasan saya memilih jurusan terapi bicara karena tertarik membantu orang dengan gangguan bicara dan komunikasi. Poltekkes Kemenkes Surakarta menawarkan pendidikan berkualitas dengan fasilitas lengkap dan pengajaran dari dosen yang berpengalaman. Selain itu, profesi ini memiliki peluang karir yang luas dan semakin dicari, membuat saya tertarik untuk mengikuti jurusan ini. Pada semester awal atau tingkat 1 saya sebagai mahasiswa jurusan terapi bicara di Poltekkes Surakarta, saya mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga, baik secara teori maupun praktek langsung. Berikut adalah beberapa pengalaman yang saya dapatkan. Yang pertama adalah pengenalan terhadap profesi terapi bicara. Di semester pertama, kami memulai dengan mengenal lebih dalam tentang profesi terapi bicara. Kami diberi pemahaman tentang pentingnya peran seorang terapis bicara dalam membantu pasien dengan gangguan komunikasi, baik itu masalah bicara, bahasa, pendengaran, hingga gangguan yang lebih spesifik seperti gangguan suara dan gangguan makan. Yang kedua adalah pembelajaran teori dasar terapi bicara. Mata kuliah yang diambil di semester awal berfokus pada teori dasar seperti anatomi dan fisiologi alat bicara, teori perkembangan bahasa, serta jenis-jenis gangguan komunikasi. Kami belajar bagaimana sistem bicara manusia bekerja, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi seseorang. Yang ketiga ialah observasi di klinik terapi bicara. Sebagai bagian dari kegiatan belajar, kami melakukan observasi di klinik terapi bicara yang ada di kampus atau bekerja sama dengan rumah sakit. Di sini saya berkesempatan untuk mengamati proses terapi bicara yang dilakukan oleh dosen atau terapis berpengalaman. Melalui observasi ini, saya belajar bagaimana seorang terapis berinteraksi dengan pasien serta cara-cara yang digunakan untuk menilai gangguan bicara dan memberikan penanganan yang tepat. Yang keempat ialah simulasi terapi di kelas. Meskipun masih tingkat 1, kami diajarkan untuk melakukan simulasi terapi bicara dengan teman sekelas. Simulasi ini bertujuan untuk melatih kami dalam menerapkan teori yang telah dipelajari, seperti teknik dasar dalam melatih artikulasi dan komunikasi nonverbal. Kami juga belajar bagaimana merancang rencana terapi untuk kasus-kasus sederhana. Lalu yang kelima ialah pengenalan alat bantu terapi bicara. Kami diberi kesempatan untuk mengenal berbagai alat bantu yang digunakan dalam terapi bicara, seperti alat penguat suara, papan tulis interaktif, serta aplikasi berbasis teknologi yang membantu pasien dalam melatih kemampuan bicara dan bahasa. Ini memberi kami gambaran bagaimana terapi bicara dilakukan secara modern dan berbasis teknologi. Yang keenam ialah pembekalan soft skills. Selain materi teknis, kami juga mendapatkan pembekalan mengenai soft skills yang sangat penting untuk seorang terapis bicara, seperti keterampilan komunikasi, empati, dan kemampuan bekerja dalam tim. Kegiatan ini penting untuk menunjang keterampilan interpersonal kami dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga pasien. Nah, pengalaman-pengalaman di atas memberi saya gambaran yang jelas tentang apa yang akan saya jalani ke depannya sebagai seorang terapis bicara. Semester pertama ini menguatkan tekad saya untuk terus belajar dan berkembang dalam bidang ini, agar dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam membantu pasien mengatasi gangguan komunikasi mereka. Dan sebagai penutup, pengalaman yang saya dapatkan di semester pertama ini sangat berharga dan memberikan saya wawasan yang mendalam tentang dunia terapi bicara. Saya semakin yakin bahwa memilih jurusan ini adalah langkah yang tepat untuk masa depan saya. Saya berharap dapat terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan saya, serta memberikan dampak positif dalam membantu orang-orang yang membutuhkan terapi bicara. Sekian, terima kasih.